Selamat masuk Mbak Ovin. Mari. Mari silahkan duduk Mbak Ovin. Oke, baik. Selamat siang Mbak Ovin. Siang, Mbak Ella. Gimana nih kabarnya hari ini? Cukup baik. Tadi habis dari mana kalau boleh tahu? Dari kos sih, langsung ke sini. Dari Gak ada kegiatan setelah ini? Mungkin mau main sih sana. Oke. Oh iya Mbak Ovin, terima kasih sudah hadir ke sini, sudah menyempatkan waktu Mbak Ovin untuk datang kemari untuk melakukan counseling dengan saya. Ya, sebelumnya Mbak Ovin, apakah sudah pernah melakukan counseling? Sudah sih. Sudah. Oke, jadi kita langsung saja ya Mbak Ovin. Untuk sesi counseling kali ini kita lakukan selama kurang lebih 30 menit. Yang mana Mbak Ovin ini bebas bercerita apa saja kepada saya. Mbak Ovin boleh malu, Mbak Ovin boleh menangis, terserah silakan di sini. Di sini kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan Mbak Ovin yang sudah Mbak Ovin ceritakan kepada saya. Begitu ya Mbak Ovin. Ya. Sebelumnya saya memiliki asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ovin jangan khawatir untuk bercerita kepada saya. Karena saya tidak akan menceritakan apapun itu kepada orang lain atas masalah-masalah yang Mbak Ovin berikan kepada saya. Gitu ya Mbak Ovin. Oke Mbak Ovin, kemarin kan Mbak Ovin sudah bilang pada saya kalau Mbak Ovin ini sedang mengalami stres akademik nih Mbak Ovin sedang bingung arahnya itu mau kemana. Mbak Ovin tugasnya menumpuk. Kalau boleh tahu ada apa nih Mbak Ovin? Sebenarnya alasan tugas menumpuk itu mungkin ya gara-gara saking banyaknya tugas ya. Jadi aku ngerasa kayak setiap dapat tugas tuh nggak langsung aku selesaiin gitu. Jadi lama kelamaan terbebanya gitu juga sih. Itu sih Mbak. Oke. Jadi permasalahan Mbak Ovin ini selalu menumpuk tugas gitu. Kalau boleh tahu mulai dari kapan Mbak Ovin ini menumpuk tugas seperti itu? Ini kan di perkuliahan udah pertemuan ke berapa ya? Ke-6 ya. Mungkin dari pertemuan ketiga itu mulai tiap matkul tuh kayak mulai dikasih tugas gitu. Jadi dan tugasnya tuh level kesulitannya tuh lumayan tinggi ya. Jadi mau mengerjakan tuh kadang nanti dulu deh karena ya sulit itu malah nggak ngebuat aku buat cepet nyelesain gitu, malah ngebuat aku menunda-nunda gara-gara ya nggak bisa gitu. Jadi mungkin ngerjain mepet-mepet aja gitu, mikirku sih gitu ya. Terus akhirnya malah sekarang ujung-ujungnya kayak teteran gitu, malah numpuk banget. Oke, jadi semakin kesini tuh Mbak Ovin selalu numpuk-numpuk tugas karena malas-malasan gitu. Iya benar. Apalagi di waktu perkuliahan minggu ketiga. Iya. Apakah sebelumnya itu Mbak Ovin juga menunda-nunda tugas pada perkuliahan minggu pertama dan kedua? Enggak sih, enggak. Soalnya juga apa ya, tugasnya juga masih dikit, terus juga masih gampang lah eh, tugas-tugas yang dikasih gitu. Jadi masih aku selesaiin tepat waktu, terus juga apa aku menyelesaikannya juga lebih cepat dari nggak mepet deadline lah intinya gitu. Oke, baik. Selain menunda tugas nih, apa sih masalah yang paling berat menurut Mbak Ovin di perkuliahan semester 4 ini? Mungkin juga aku ngerasa agak kaget gitu ya daripada semester lalu.
kayak tugasnya tuh lebih sulit, jadi lebih kaget, terus juga lebih banyak dari semester lalu. Jadi kadang tuh kayak ngerasa capek banget gitu di kosan tuh. Jadi kadang tuh lebih memilih, karena capek itu tadi, jadi lebih memilih kayak wes istirahat aja lah gitu, kayak yus lah tidur dulu aja, tugasnya nanti nanti malam gitu. Terus akhirnya kadang juga eh, apa malah tidur sampai besok paginya, terus akhirnya tugas nggak dikerjain, terus ya gitulah numpuk mbak. Oke, menurut Mbak Ovin nih dari skala 1 sampai 10 ada di skor berapa nih kemalasan Mbak Ovin saat ini? Kalau dari skor satu itu berarti yang tinggi apa yang Yang sangat tinggi. em, tiga sih mbak. Kenapa 3? Kenapa kok nggak pilih 2, 4, atau 6 gitu? Em, karena apa ya, ya malesnya kan juga tinggi ya, tapi aku masih berusaha tetap ngerjain sebelum selesai deadline-nya gitu. Jadi mau nggak mau harus ngebut sebelum deadline, tapi juga hasilnya ya itulah nggak maksimal gitu mbak. Oke, jadi Mbak Ovi ini masih punya semangat untuk ngerjain meskipun mepet deadline gitu. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Apa ya, kayaknya itu aja sih ya, gara-gara deadline dan juga aku nggak mau lebih dari deadline, jadi ya mau nggak mau aku berusaha buat nyelesain sebelum deadline, tapi ya dengan hasil yang mungkin dirasa kurang maksimal. Oke, baik. Jadi kan Mbak Ovin menyebutkan eh, selalu mengerjakan waktu mepet-mepet deadline. Ada kesulitan nggak kalau Mbak Ovin itu mengerjakan waktu mepet-mepet deadline? Ya kesulitannya kadang eh, di tugas yang sulit gitu ya mbak, udah tugasnya sulit malah ngerjainnya mepet, kan kita juga butuh waktu yang lebih lama dari tugas yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kadang ya agak berat sih, udah tugasnya sulit malah mepet deadline, waktunya kan lebih singkat gitu. Jadi ya agak susah sih buat nyelesain secara maksimal. Dari Mbak Ovin sendiri ada cara lain nggak selain mengerjakan tugas mepet deadline? Ya mungkin setelah dikasih tugas itu sih, mungkin nanti malamnya gitu atau kebesokannya gitu udah dikerjain, atau mungkin ya apa ya, ngerjain bareng-bareng sama temen gitu sih, buat lebih ada semangat buat nyelesain tugasnya. Jadi mengerjakan dengan teman gitu. Oke, bagus sekali Mbak Ovin, itu adalah langkah eh, kecil di mana Mbak Ovin ini nggak cuma mengandalkan mengerjakan tugas mepet deadline, tapi juga Mbak Ovin ini semangat dengan mengerjakan bareng teman. Lalu apa sih Mbak Ovin kayak Mbak Ovin ini merasa bagaimana setelah mengerjakan tugas dengan teman-teman? Ya mungkin rasanya juga lebih semangat tadi ya kak, terus juga apa ya, kalau ada yang sulit tuh enak gitu buat saling ngebantunya, kan maksudnya secara langsung ya, daripada harus lewat lewat chat gitu, biasanya kadang slow respon gitu. Terus ya lebih terbantu aja buat nyelesain tugas, terus juga lebih seru juga sih ngerjain bareng-bareng. Menurut Mbak Oven efektif gak mengerjakan tugas bareng teman itu? Ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih mbak. Kadang tuh efektifnya ya kita jadi lebih terbantu buat ngerjain tugas, bisa saling ngebantu, bisa saling sharing satu sama lain. Cuman kadang tuh
Kalau minusnya tuh apa ya, lebih lama gitu selesainya, karena ya namanya rame-rame ya pasti ada aja entah bercanda atau ngobrol atau apa gitu. Tapi kalau sejauh ini sih menurutku lebih banyak plusnya sih. Saya juga merasakan apa yang Mbak Ovin rasakan. Pasti mengerjakan bareng tugas dengan teman itu seru, tapi juga agak sedikit lebih lama karena kita lebih asik ngobrol dengan teman gitu ya Iya Mbak benar. Ovin. Oke. Eh, Menurut Mbak Ovin, mengerjakan tugas dengan teman itu dari skala 1 sampai 10 enak gak menurut Mbak Ovin? Dari skala 1 sampai 10 itu berapa? Skala satunya Skala satunya itu yang paling menurut Mbak Ovin itu efektif. hmm, dua sih. Dua. Sangat efektif gitu ya. Ya. Selain itu ada nggak sih cara lain dari Mbak Ovin yang ingin Mbak Ovin lakukan tapi belum Mbak Ovin capai gitu? Hmm, ya mungkin itu tadi sih buat ngerjain tugas lebih awal gitu. Ada nggak kayak kesulitan-kesulitan lain meskipun Mbak Ovin ini mengerjakan tugas lebih awal? Kesulitannya ya karena sendiri ya, kerjain sendiri juga kadang kalau ada yang sulit biasanya tetap eh, tanya ke teman. Kadang juga kalau lebih awal tuh ya belum tentu teman juga udah ngerjain gitu, jadi ya malah biasanya juga malah bingung ya ini tugasnya harus kayak gimana. Terus kadang juga kalau ada kesalahan tuh ya ribetnya kita harus ngerevisi lagi, ngerjain ulang lagi gitu sih. Coba Mbak Ovin bayangkan gimana sih kalau besok itu tugas Mbak Ovin benar-benar selesai semua apa yang Mbak Ovin rasakan. Yang aku rasain sih yang jelas lebih plong ya Mbak. Terus juga hmm, lebih di otak tuh nggak ada beban gitu, lebih lebih apa ya, lebih bisa santai-santai juga, terus nggak terlalu banyak pikiran. Jadi Mbak Ovin ini membayangkan kalau besok itu adalah tugasnya itu sudah selesai semua Mbak Ovin sudah kerjakan dan Mbak Ovin dengan cara-cara seperti tadi kayak mengerjakan tugas waktu awal terus bekerja sama dengan teman untuk mengerjakan sama-sama untuk sharing gitu ya Mbak Ovin. Lalu ada nggak sih Mbak Ovin pernah kayak bikin to-do list kayak oh tugas ini sudah selesai nih aku centang terus yang ini belum aku centang gitu pernah nggak sih Mbak Ovin? Oh iya, aku juga punya to-do list sih Mbak. Tiap tugas ya aku tiap matkul tuh juga aku tulis apa aja tugasnya, terus di bawahnya tuh Kak, juga aku kasih tanggal deadline gitu, jadi aku bisa tahu mana tugas yang harus aku kerjain lebih dulu. Oke baik, jadi di antara ketiga tadi nih menurut Mbak Ovin yang ingin Mbak Ovin sangat lakukan itu yang mana? Hmm, ya tentunya yang pertama buat to-do list itu tadi sih Mbak, aku baru ingat. Karena ya kalau nggak buat to-do list tuh aku bingung, kayak besok matkul buat besok tuh ada tugas apa, terus kadang kan nggak semua matkul kan deadline-nya 1 minggu ya, kadang ada yang lebih cepat gitu, jadi aku bisa tahu mana tugas yang harus diselesaikan dulu. Terus yang kedua ya em, ngerjain bareng teman-teman itu sih. Terus juga baru ya itu sih. Jadi ada dua solusi dari Mbak Ovin ini. Dan untuk mengerjakan tugas mepet deadline itu apakah termasuk solusi dari Mbak Ovin? Apakah Mbak Ovin ini ingin
melakukan hal tersebut, atau udah nggak usah deh, nggak usah ngerjain kayak gitu, tapi aku lebih pilih to-do list dan ngerjain bareng teman gitu. Kalau menurutku sih itu sebenarnya masuk ke yang paling apa ya, yang paling Paling terakhir iya, gitu, opsi terakhir. opsi terakhir banget, karena ya nggak mau ngulangin itu lagi lah pengennya. Mungkin dari permasalahan Mbak Ovin tadi mungkin bisa direlasikan dengan pencapaian-pencapaian yang Mbak Ovin ingin lakukan tersebut, kayak membuat tulis, terus bekerjasama dengan teman. Lalu Mbak Ovin mungkin nih nggak apa-apa kita lakukan opsi terakhir tadi, kayak mepet deadline itu nggak apa-apa sebenarnya, cuma ya kita balik lagi ke pencapaian awal kita, kayak tujuan-tujuan awal kita tadi yang ingin Mbak Afin tuh lakukan gitu. Lalu ada nggak sih pencapaian-pencapaian Mbak Ovin yang ingin Mbak Ovin lakukan setelah uh, semua tugas itu terlaksanakan? Pencapaian. Iya, kayak Mbak Ovin ini ingin mereward diri Mbak Ovin sendiri seperti apa gitu. Kalau reward sih selama di semester 4 ini ya Mbak, aku tuh jarang banget main sih, jarang banget keluar gitu, bener-bener pulang kuliah langsung buka laptop ngerjain sampai malam gitu, terus kadang tuh sampai bener-bener capek, sampai kadang tuh nangis-nangis sendiri gitu, gara-gara bener-bener apa ya, nggak ada intinya gitu, nggak ada istirahatnya, bener-bener dari eh, pagi udah kuliah terus pulang langsung kerjain tugas, tidur pun di atas jam 12 gitu. Terus ya pinginnya main gitu sih, nggak tahu entah cuman sekedar nongki-nongki aja, beli kopi gitu atau kayak gimana, yang penting tuh keluar tanpa beban tugas gitu sih. Apakah Mbak Ovin ini sudah melakukan kayak reward tersebut, ingin mencapai gitu kapan? Ya pengennya sih secepatnya sih Mbak, maksudnya oh intinya kalau tugas bener-bener udah beres tuh ya pengennya gitu sih, keluar nongki sama temen gitu. Jadi Mbak Ovin ini setelah pencapaian-pencapaian tersebut, Mbak Ovin ini juga pengen mereward diri sendiri nih dengan cara nongki, jalan-jalan, tak kemana itu. Yang penting Mbak Ovin ini kayak merefresh otak Mbak Ovin sendiri untuk jalan-jalan gitu. Ya bener Mbak. Ada keinginan lain nggak sih Mbak Ovin setelah stres itu teratasi? Keinginan lain ya, apa ya, mungkin ya kayaknya itu aja sih Mbak, pengen keluar main aja sama temen-temen gitu, terus juga nggak ada sih, cuma pengen main aja, pengen bebas tanpa ada beban tugas. Oke, kan Mbak Ovin, tadi kan Mbak Ovin sudah menceritakan selama 4 semester ini Mbak Ovin, terutama di semester 4 ini ya, sangat berat sekali, terutama kayak mata kuliahnya yang sangat sulit, dan Mbak Ovin juga sering nunda-nunda tugas. Lalu Mbak Ovin kayak dari semester-semester sebelumnya tuh ada gak sih yang menurut Mbak Ovin tuh paling Mbak Ovin kayak merasa sangat ambis, terus Mbak Ovin terus merasa sangat enjoy gitu? Ingat gak Mbak Ovin di mana masa itu? Di semester 2 sih Mbak. Di semester 2. Ya. Kenapa kok tidak di semester 1? Mungkin di semester 1 masih awal ya, ya lumayan ambis sih, cuman di semester 2 tuh menurutku beban tugasnya tuh nggak sebanyak di semester 1, mungkin ya gara-gara semester 1 masih tahap apa itu, masih awalan gitu ya, jadi mungkin masih agak kaget gitu, masih bingung sama tugas yang diberikan, tapi emang menurutku di semester 2 tuh lebih enjoy aja sih. Oke. Lalu di semester 3 gimana Mbak Ovin? Ya di semester 3 sih lumayan banyak sih tugasnya, meskipun
emang nggak sebanyak di semester sekarang, tapi emang lebih banyak daripada sisi tugas di semester 2. Terus juga tuntutannya tuh juga lebih besar, kayak ngerjain artikel gitu harus terbit di Sinta berapa, terus harus HKI lah apalah, kayak lebih banyak gitu tuntutannya. Ya, jadi dari semester 1 sampai semester 4 yang paling Mbak Ovin enjoy itu di semester 2. Iya benar. Dan yang paling berat itu di semester 4. Iya. Oke. Ada nggak sih Mbak Ovin ini kepikiran buat balik lagi ke semester 2 kayak aku tuh pengen seambis dulu gitu? Tentunya ada sih keinginan ambis kayak dulu, cuman kadang tuh cuman gara-gara rasa capek itu tadi, jadi kayak ngebuat aku kayak ya wes lah, kuliah kuliah ya kuliah aja gitu, nggak harus yang ambis-ambis banget, yang penting juga tugasku selesai gitu sih. Jadi kayak mengalir aja gitu, Iya ya udah benar. ngejalanin aja gitu. Iya. Oke. Tapi menurut Mbak Ovin, dari yaudah aku ngejalanin aja semua tugas-tugas itu, kayak dari diri Mbak Ovin ini merasa kurang nggak sih atau yaudah aku fine fine aja gitu? Tetap ada rasa merasa kurang sih mbak, apalagi melihat teman-teman yang lainnya tetap ada rasa minder, tetap ya ngelihat apa ya performanya nggak kayak di semester yang lalu-lalu gitu ya, lumayan kurang sih menurut. Lalu apa sih yang ingin Mbak Ovin capai setelah Mbak Ovin ini kayak pengen balik lagi ke semester 2 gitu? Yang pengen aku capai ya rasa ambis itu tadi sih, juga semangat dalam menjalani kuliah. Oke, mungkin dari sisi pertemanan atau dari sisi Mbak Ovin, ada nggak sih support system lain yang membuat Mbak Ovin ini merasa bahwa oh aku harus habis kayak dulu gitu? Hmm, mungkin support system ya dari eh, orang tua sih, meskipun mereka nggak aku sama orang tua nggak selalu kontekan itu ya, meskipun ngerantau kayak gini tuh, tapi aku ngerasa kayak ya aku kuliah juga demi mereka gitu, jadi aku harus nge-push diriku buat benar-benar benar-benar serius gitu menjalaninya. Terus juga ya itu sih. Oke, baik Mbak Ovin. Saya sangat terkesan sekali dengan eh, solusi-solusi yang Mbak Ovin berikan. Kayak mulai tadi yang pertama, tidak mengerjakan tugas mepet deadline, terus sering-sering berkumpul dengan teman untuk sharing permasalahan tugas atau dan yang lainnya. Terus Mbak Ovin sendiri itu juga ingin ambis balik lagi ke kayak semester 2, ingin performa Mbak Ovin ini meningkat lagi. Terus yang keempat itu Mbak Ovin juga pengen ngebanggain orang tua lagi kayak Mbak Ovin ini kuliah demi mereka gitu kan. Jadi Mbak Ovin ini ya balik lagi ke diri Mbak Ovin kalau tujuan-tujuan tadi tuh harus Mbak Ovin lakukan untuk mencapai apa yang ingin Mbak Ovin laksanakan gitu. Lalu ada lagi nggak sih Mbak Ovin selain keempat goals atau tujuan dari diri Mbak Ovin tersebut untuk semester 4 ini? Kayaknya itu aja sih mbak, pokoknya ya harus bisa menyelesaikan semua tugas di semester. Jadi tujuannya ingin segera selesai untuk mencapai tugas-tugas di semester 4 ini. Lalu untuk kedepannya nih Mbak Ovin, kayak mungkin ada bayangan nggak sih di semester 5 nanti tuh aku tuh harus gimana gitu? Ya kalau di kampus kan di semester 5 ini kan magang ya mbak, ya kalau bisa ya dapat tempat magang yang enak juga, terus bisa lebih aktif dan kreatif gitu, dan mungkin itu sih.
Oke, baik Mbak Ovin. Tadi kan Mbak Ovin sudah menjelaskan semua permasalahan-permasalahan, lalu Mbak Ovin juga memberikan solusi diri Mbak Ovin sendiri. Saya juga sudah membantu menggali dari permasalahan untuk mencapai solusi-solusi tersebut. Lalu di sini boleh nggak sih Mbak Ovin saya memberikan kayak sebuah PR kecil gitu untuk Mbak Ovin? Boleh sih Mbak. Oke, jadi saya tuh pengen Mbak Ovin lakukan di rumah kayak membuat seperti tadi kayak to-do list. Mbak Ovin lakukan lagi. Mbak Ovin tadi kan sempat bilang kalau sempat apa ya, Mbak Ovin sempat nggak melanjutkan to-do list tersebut. Saya tuh kayak pengen Mbak Ovin melanjutin to-do list Mbak Ovin tersebut tadi, lalu Mbak Ovin kayak tulis terus Mbak Ovin centang-centang apa sih yang udah Mbak Ovin lakukan, yaitu boleh nggak sih Mbak Ovin? Ya boleh Mbak, nanti saya akan melanjutkan dulu sendiri. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bisa cukupkan. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Ovin sampaikan untuk pertemuan kali ini? Cukup sih Mbak. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Ovin telah hadir menyempatkan waktu di sini. Semoga sesi konseling kali ini kita bisa bermanfaat dan Mbak Ovin sendiri bisa mencapai goals tujuan Mbak Ovin tadi ya, yang Mbak Ovin sebutkan tadi. Dan jangan lupa PR kecil tadi bisa Mbak Ovin realisasikan di rumah gitu atau di kelas gitu ya Mbak Ovin. Oke baik Mbak Ella, nanti akan saya lakukan PR kecil itu tadi dan akan mencoba merealisasikan goals-goals yang ingin aku capai. Oke, baik Mbak Ovin. Terima kasih ya Mbak Ovin atas kehadirannya. Terima kasih juga Mbak Ella telah membantu saya untuk mencari solusi dalam permasalahan diri saya.